Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga nikmat-nikmat tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kalian hendak menghitung daripada nikmat-nikmat Allah, maka niscaya nikmat tersebut tidak akan pernah terhitung oleh kalian semuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita tenaga untuk tetap bisa menjalankan ibadah puasa yang mulia pada bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan berpuasa pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya satu, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah agar kamu bertakwa. Nah, targetnya di sini sudah jelas bahwa tujuan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tujuannya hanya satu, adalah tentang ketakwaan. Ketakwaan, apa itu yang dimaksud dengan takwa? Takwa ini adalah imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi, ibtigha mardatillah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama bahwa yang namanya takwa adalah mengikuti dan mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi daripada larangan-larangannya, yaitu semata-mata untuk mengharap dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita tentang amalan ibadah yang sedang kita jalankan pada bulan suci Ramadan ini. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, namun mereka tidak mendapati daripada ibadah puasanya melainkan hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Dan betapa banyak orang-orang yang menjalankan daripada salat tarawih, daripada qiyamul lail, salat tahajud, namun mereka tidak mendapati dari amalan ibadah yang mereka kerjakan melainkan hanya rasa lelah semata. Nah, di sini Nabi SAW menegaskan kepada kita bahwa belum tentu amalan ibadah yang kita perbuat, yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Karena kita ternyata terlalu disibukkan dengan urusan fikih, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa itu sendiri, tanpa kita pedulikan tentang perkara-perkara ataupun hal-hal yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan juga mengumpamakan bahwasanya asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Maka kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan sampai dia ini berkata kotor, jangan sampai dia ini berteriak-teriak ataupun dalam keadaan emosi. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un sha'im. Apabila ada seseorang yang mencelaknya ataupun apabila ada orang yang mengajak ribut, yang mengajak berantem, maka katakanlah kepada dia bahwasanya inni mru'un sha'im, bahwasanya aku
adalah orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Di sini kata junnatun memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang kita tujukan untuk di dunia, yaitu apa? Bahwasanya puasa adalah benteng bagi kita semua daripada syahwat-syahwat. Sedangkan makna yang kedua itu dikhususkan untuk akhirat. Apa? Yaitu adalah sebagai benteng kita, sebagai tameng kita daripada terhindarnya dari api neraka jahanam yang sangat panas. Namun di sini kita harus berhati-hati. Ketika kita mengetahui puasa ini adalah perisai, maka ternyata kata baginda Nabi SAW, perisai itu saja bisa rusak. Hal yang menyebabkan rusaknya perisai tersebut, yang menyebabkan puasa itu rusak amalan ibadahnya, yaitu dikatakan kata Nabi, asyamu junnatun ma lam yakhriqha bikadzibin aw ghibatin. Puasa itu adalah perisai selama tidak dirusak dengan yang namanya kebohongan ataupun ghibah. Jadi dua perkara ini itu bisa membatalkan daripada pahala puasa, yang mana sejalan dengan sabda baginda Nabi SAW yang sudah disebutkan di awal. Pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu bahwasanya ternyata puasa itu ada beberapa tingkatan. Dan hal ini dinyatakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 pada kitab Asrar As-Siyam, fi Adabis Shaim wa Syurutihil Batinah, Al-Imam Al-Ghazali menjadikan dan juga membagi yang namanya puasa kepada tiga bagian, tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yang disebut dengan shaumul umum adalah puasanya orang awam. Apa itu? Adalah kaful batni wa kadzalika farji an qada'is syahwah, yaitu menahannya kita daripada rasa lapar, rasa haus, dan juga kemaluan dari syahwat. Itu adalah tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan puasa yang kedua kata Imam Ghazali yang disebut dengan puasa khusus. Wa maswamul khusus bahwa kafus sam'i wal basar wal lisan wal yad wa kadzalika rijl wal jawa wa wasairil jawari anil atham, yaitu menjaganya pendengaran kita, menjaga penglihatannya kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, bahkan seluruh anggota badan kita dari terjerumus terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan puasa yang kedua. Dan yang terakhir ada yang namanya tingkatan puasa yang ketiga. Ini adalah level yang paling tinggi, yang hanya dikhususkan dan yang hanya bisa didapati oleh mereka yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan shaumul khususil khusus. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya wa amma shaumul khususil khusus fa shaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkar ad-dunyawiyah wa kafuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Bahwa tingkatan puasa yang ketiga yaitu adalah puasanya hati kita dari perkara-perkara yang keji, yang kotor, dari pikiran-pikiran yang negatif, perkara-perkara dunia. Wa kafuhu amma siwallah bil kulliyah, yaitu adalah kita merasa cukup dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari tingkatan puasa ini sehingga menjadi PR bagi kita semua, sudah sampai manakah tingkatan kita? Apakah puasa yang level pertama, level kedua, ataupun level ketiga? Maka di sini salah satu ulama yang bernama Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith di dalam kitabnya yaitu yang disebut dengan Al-Manhajus Sawi mengatakan bahwa Al-Imam Sayyidul Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi mengatakan bahwa puasa itu menjadi kunci bagi pintu-pintu kebatinan. Sehingga mereka ini sering mengutip hikmah yang dikatakan oleh para ulama bahwa jika perut kita kenyang, maka anggota tubuh yang lain akan merasa yang namanya kelaparan. Kelaparan dari apa? Yaitu dari kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, apabila perut kita lapar, maka sesungguhnya semua anggota badan kita itu akan merasakan yang namanya kelaparan, akan merasakan yang namanya kenyang, yaitu kenyang dan juga tenang dari yang namanya kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita merasa puasa kita ini masih penuh dengan kekurangan, masih merasa jauh daripada kata sempurna, maka
Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita ini bisa mendapatkan pahala yang lebih. Dikatakan dalam sebuah riwayat, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau akan lebih dermawan lagi itu kelak pada bulan suci Ramadan. Tujuannya jelas, yaitu karena pada bulan suci Ramadan semua amalan ibadah kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sampai mengatakan, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi." Barang siapa nih, kata Nabi Muhammad, yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Ghairu annahu la yanqusu min ujurihim syai'an, kata Nabi Muhammad. Bahkan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Sama persis dengan orang yang menjalankan ibadah puasa. Dan perkara kedua ataupun hal kedua yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita pada bulan suci Ramadan, yaitu adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Di sini Nabi SAW mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan menjadi pensyafaat kepada kalian di hari kiamat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW sampai mengatakan, "Asyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah." Bahwasanya nanti puasa dan juga Al-Quran itu akan memberikan kita syafaat pada hari kiamat. Maka yaqulus siyam, puasanya akan berkata, "Ay Rabb, wahai Tuhanku," di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "mana'tuhu ta'am wasyahwat bin nahar fasyafi'ni fi." Wahai Tuhanku, aku telah mencegah si fulan daripada makan, daripada minum, dan juga syahwat-syahwat yang lain pada siang hari bulan Ramadan. Dan juga Al-Quran tidak mau kalah. Al-Quran mengatakan, "Wa yaqulul Quran, ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail fasyafi'ni fi." Wahai Tuhanku, aku juga telah mencegah dia daripada tidur, daripada rasa lapar, rasa haus, dan juga rasa kantuknya itu pada malam hari. Maka fasyafi'ni fi, maka berikanlah aku izin, kata Al-Quran, untuk memberikan dia syafaat. Qala fayusyaffa'an. Maka di sini kata Nabi SAW, keduanya yaitu baik puasa dan juga Al-Quran ternyata diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut, yaitu yang menjalankan ibadah puasa dengan benar, dengan baik, dan juga yang senantiasa selalu membaca Al-Quran. Pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan daripada adanya tausiah ini yaitu, marilah kita jadikan sisa hari di bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk melakukan yang namanya audit diri, yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan. Ini adalah momentum yang sangat baik yang ditunggu oleh kaum mukminin dan juga kaum muslimin. Maka semoga apa yang kita dengar, apa yang disampaikan tadi itu insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, sebelum saya akhiri, saya di sini mengajak daripada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga rekan-rekan sekalian untuk senantiasa hadir menghadiri daripada acara puncak doa syukuran dan haul akbar daripada guru kami semua, yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dimyati, pendiri daripada pesantren modern Darul Ulum Lido, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni mendatang. Maka semoga kita semua itu diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan sehat wal afiat, sehingga kita bisa menghadiri daripada acara tersebut dan juga mengambil keberkahan daripada sahibul haul. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.